Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika kamu semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan saja langsung tutup video ini. Review manga One Piece chapter 1050 yang telah resmi mendapatkan sebuah judul Glory, atau jika diterjemahkan ke bahasa lokal setempat yang berarti kemenangan yang mulia. Manga One Piece chapter 1050 telah mempunyai sebuah cover story di mana diperlihatkan pasukan Germa Double Six yaitu Ichigo dan Renju telah menerobos masuk ke dalam ruangan otopsi penjara buku. Ichigo membakar penjara buku tersebut dan segera membebaskan saudaranya yaitu Nishi dan Yonji yang sedang diotopsi. Mungkin setelah ini akan diperlihatkan bergabungnya pasukan Germa Double Six untuk membalaskan pengkhianatan yang diterimanya kepada anak buah Big Mom. Oke, di awal scan akan diperlihatkan pemandangan di atas langit ibu kota bunga yang gelap dan penuh dengan sisa bentrokan energi dari sisa sebuah pertarungan yang sangat dahsyat antara Luffy versus Kaido. Diperlihatkan Kaido dalam wujud Zoan naganya menerima serangan telak bajrangan Luffy melaju terjatuh ke dalam dasar tanah dan telah berubah menjadi wujud manusianya kembali. Kaido terus meluncur ke dalam tanah ibu kota bunga hingga menembus lapisan perut Pulau Wano Kuni yaitu lapisan magma. Di samping itu juga diperlihatkan ternyata Big Mom juga telah terjatuh ke dalam lubang karya Waterloo sebelumnya. Serangan Wakene Waterloo sebelumnya juga telah menembus lapisan tanah ibu kota bunga hingga mencapai lapisan magma. Terlihat Kaido dan Big Mom sekarang berada di tempat yang sama. Dikarenakan gunung vulkanik di negeri Wano Kuni masihlah aktif, maka dengan jatuhnya Kaido ke dasar pulau ibu kota bunga hingga lapisan magma telah mengakibatkan retakan di daratan ibu kota bunga hingga ke dasar lautan sangatlah besar. Maka dengan otomatis gunung vulkanik tersebut akan segera meletus. Dapat akan membayangkan betapa dahsyatnya pukulan Luffy hingga mengirim lawannya ke perut ibu kota bunga dengan seketika. Panel yang lain menunjukkan Yamato sedang berlari dengan seketika berhenti. Sambil menangis, Yamato memanggil nama Luffy. Scan selanjutnya masih di atas kubah tengkorak Pulau Onigashima. Terlihat Luffy yang terjatuh dari langit telah ditangkap oleh Yamato. Luffy telah mengakhiri gear 5-nya, dan dengan mengejutkan, Luffy tidak berubah menjadi kakek peot, melainkan dia kembali ke mode normalnya kembali. Nah, dari sini saya telah mengerti kinerja sepenuhnya dari gear 5 Luffy. Maka di next video, saya akan mencoba membuatkan atau membahas secara lengkap tentang awakening dari Luffy. Di panel yang lain, Yamato tersenyum bangga melihat Luffy. Yamato berkata, "Hahaha, Luffy dan semuanya, kalian benar-benar luar biasa. Hahaha," ujar Yamato. Di panel yang lain juga telah diperlihatkan Momonosuke telah berhasil mendaratkan Pulau Onigashima di samping ibu kota bunga. Momonosuke terlihat lemas lunglai dan sangatlah kelelahan. Lanjut, scan selanjutnya memperlihatkan festival kembang api di ibu kota bunga yang sebentar lagi akan selesai. Terlihat perbicaraan antara Otako dan Hitetsu. Otako menceritakan tentang ayahnya yaitu Yasui. Otako berkata, "Hei Pak Hitetsu, ayahku dulu mempunyai seseorang dalam perwakannya yang besar. Dia tahu dia akan terbunuh jika ia tertangkap. Tapi dengan itu, dia malah menyerahkan diri. Hei Pak Hitetsu, kenapa ayahku melakukan hal tersebut?" ujar Otako. Hitetsu pun menjawab, "Tuan Yasui telah memberikan negeri ini kesempatan yang kedua. Jika saja Tuan Yasui tidak maju akan hal itu, saat ini semua lampu harapan yang dibangun selama 20 tahun terakhir akan menghilang. Ayahmu telah mengorbankan hidupnya demi bangsa ini," ujar Hitetsu sambil berwajah pucat. Di scan selanjutnya diperlihatkan flashback Otako saat bersama ayahnya di masa dahulu. Diperlihatkan Otako yang kelaparan tidak menghiraukan perkataan ayahnya yaitu Yasui dan telah memakan buah iblis Smiley yang telah gagal sehingga membuat dirinya tertawa seumur hidupnya walaupun dalam keadaan yang sedih. Yasui tidak tega melihat anaknya yang tertawa terus-menerus walaupun hati anaknya sebenarnya telah menangis melihat keadaan di Wano Kuni saat itu. Yasui pun ikut memakan buah Smiley tersebut dan mengakibatkan dirinya juga tertawa seumur hidupnya. Flashback pun berakhir dan diakhiri Otako yang berkata, "Ayah, aku merindukanmu. Terima kasih atas segalanya. Hahaha," sambil melihat lampu yang berterbangan di langit yang luas. Scan selanjutnya kita berpindah ke dalam kubah tengkorak Pulau Onigashima. Diperlihatkan Nekomamushi telah mengumumkan hasil dari pertarungan Luffy versus Kaido yang telah resmi dimenangkan oleh Bakase Chokita yaitu Mugiwara Luffy. Nekomamushi berkata, "Tidak salah lagi, Kaido telah dikirim ke dalam bumi dengan pukulan Mugiwara Luffy." Selain itu, Pulau Onigashima berhasil selamat dikarenakan Momonosuke telah menahan pulau tersebut dengan awan api miliknya, ujar Nekomamushi sambil menangis gembira. Para aliansi dan samurai bertanya, "Hei, apakah ini benar? Jadi naga merah muda itu adalah Tuan Momonosuke?"
Hal tersebut membuat seluruh nakama, aliansi dan samurai menangis sambil bergembira riang dan berteriak sepuas-puasnya. Hahaha, kami telah melenyapkan 2 Yonkou atau kaisar lautan dalam semalam. Kami tidak pernah menyangka dapat kembali merasakan nikmatnya hidup kembali, ujar para aliansi dan samurai. Sekarang selanjutnya diperlihatkan pertemuan yang telah kita nantikan bersama selama ini, yaitu pertemuan Franky, Zoro, Usopp, Kinemon, Kiko dengan Dr. Chopper beserta tim medisnya. Usopp berkata sambil panik, "Hei Chopper, ada 2 orang yang mempunyai luka yang sangat serius di sini, yaitu Kinemon dan Kiko. Tolong selamatkan mereka, Chopper." Di saatnya bersamaan, Franky memotong pembicaraan Usopp. "Chopper-san, tolong, Zoro tidak bangun, cepat lakukan pertolongan segera." Chopper sambil menangis berteriak, "Semuanya yang terluka, cepat, segera datanglah ke sini. Mari kita jaga mereka para tim medis," ujar Chopper. Di panel yang lain diperlihatkan Momonosuke yang mencoba berkomunikasi dengan Yunisa kembali. "Hei Yunisa, apakah kau mendengarkanku? Aku sudah banyak berpikir tentang membuka perbatasan Wano Kuni, tetapi sepertinya sekarang belumlah saatnya. Aku harus menunggu dan memikirkan secara matang sebelum membuka perbatasan negeri Wano Kuni," ujar Momonosuke yang bimbang. Yunisa pun menjawab perkataan Momonosuke tersebut. "Oh, jadi begitu. Momonosuke, aku rela mati untuk penilaianmu tersebut. Aku tidak akan meragukanmu," ujar Yunisa yang telah membuktikan kesetiaannya. Momonosuke meminta maaf kepada Yunisa. Teori liar saya mengatakan mungkin tujuan lain kedatangan Yunisa di Wano Kuni memang untuk membantu Momonosuke membuka perbatasan Wano Kuni untuk menemui fajarnya. Akan tetapi Momonosuke berpikir jika ia membuka sekarang, maka akan ada pihak luar yang akan memanfaatkan situasi saat ini, dan secara otomatis para aliansi, samurai, dan termasuk Luffy dalam bahaya besar. Di panel yang lain, Kurocho Kaido masih bersikeras untuk melawan para aliansi dan samurai. Akan tetapi perjuangan mereka sia-sia dikarenakan telah dihabisi oleh Franky dan Yamato. Di saat pertempuran mereka berlanjut, tiba-tiba terjadi sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat. Terlihat kobaran api dan magma telah keluar dari dalam tanah dan lautan. Terlihat Momonosuke dengan cepat segera terbang ke langit dan melihat situasi apakah yang sebenarnya terjadi. Diperlihatkan dalam sebuah scan meletusnya gunung api di bawah laut yang sangat dahsyat di negeri Wano Kuni. Gunung api tersebut meletus dikarenakan retakan yang ditimbulkan oleh Kaido yang terjatuh ke dalam perut ibu kota bunga. Ledakan letusan gunung api tersebut dapat dilihat dengan jelas oleh masyarakat ibu kota bunga dan di dalam penjara Udon. Momonosuke berkata kepada semuanya untuk tetap tenang dan jangan khawatir atas letusan gunung api yang berada di bawah lautan tersebut. Momonosuke dengan wujud Zoan naganya segera menuju ke ibu kota bunga. Seluruh masyarakat di ibu kota bunga sangat takut atas kedatangan naga Momonosuke dan mulai berlarian. Hal ini dikarenakan masyarakat ibu kota bunga masih mengira bahwa naga tersebut adalah sosok Kaido. Momonosuke mengatakan pada masyarakat negeri Wano bahwa mereka semuanya tidak perlu khawatir atas ledakan tersebut. Dan Momonosuke berkata, "Hei kalian semua, jangan takut, aku bukanlah Kaido." Agar tidak menambah kepanikan, Momonosuke segera turun dan segera berubah ke wujud manusianya. Namun kita belum dapat melihat bentuk Momonosuke dalam wujud manusianya dikarenakan tertutup oleh asap yang sangat tebal. Dalam panel hanya ditunjukkan siluetnya saja. Diperlihatkan di akhir scan, Denjiro dan Hiyori telah menyusul di ibu kota bunga dengan para Akazaya bersama dengan asap naga Momonosuke. Denjiro berkata kepada seluruh masyarakat, "Aku perkenalkan kepada kalian semuanya, shogun baru di negeri Wano Kuni ini. Dia adalah sosok anak dari Tuan Kozuki Oden dan sosok tersebut adalah Tuan Momonosuke," ujar Denjiro. Dan di saat masyarakat negeri Wano terkejut dan secara tiba-tiba, scene pun telah berakhir. Oke, mungkin hanya itu pembahasan full review manga One Piece chapter 1050 yang telah resmi keluar. Dari sini juga dapat dipastikan bahwa Orochi sudah benar-benar menyandang gelar almarhum. Sekian dulu dari saya, jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton.